Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amanda Wulandari Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil liputan saya. Saya meliput tentang mitos yang beredar di Sungai Cisadane dan Pintu 10. Berdasarkan yang kita tahu dan yang saya liput, kisah mistis Sungai Cisadane bikin bulu kuduk merinding siapapun yang mendengarnya. Sungai yang membentang sepanjang kota Tangerang hingga berakhir di Laut Jawa, konon terdapat buaya putih, manusia kurcaci, hingga arwah penasaran. Titik horor Sungai Cisadane sepanjang 126 km dengan kedalaman 12,5 meter ini berada di bendungan Pintu Air 10. Warga sekitar kerap mendengar jeritan dan tangisan dari kawasan bendungan ini. Dikisahkan bahwa buaya putih yang bersemayam pernah muncul sebelum banjir bandang tahun 1932. Banjir tersebut lantas menggenangi sejumlah wilayah Tangerang. Kisah ini bahkan populer dan sudah lumrah diceritakan oleh warga Tangerang. Mereka meyakini bahwa buaya putih tersebut merupakan sosok siluman hewan. Ada juga yang menampakkan kura-kura raksasa yang mempunyai tulisan huruf Cina di punggungnya. Pernah juga dikisahkan terdapat seorang penjaga pintu air bernama Abdul. Saat itu beliau dan rekannya tengah menjalankan tugas dan menjaga pintu air. Abdul sempat tidur sebentar, namun ketika bangun dia dikejutkan oleh sosok manusia kurcaci yang memberikan tanda kiriman air. Oleh sosok tersebut lantas membuat status pintu air menjadi banjir. Hal ini tidak masuk akal karena ada laporan kiriman air dari hulu. Penjaga pintu air 10 juga kerap mendengar jeritan serta tangisan hingga menampakkan arwah gentayangan. Menurutnya, kepercayaan antara penjaga hal-hal tersebut merupakan tanda adanya mayat yang tersangkut di pintu air 10. Berdasarkan hasil liputan kemarin, itulah yang saya dapatkan dari cerita mitos yang berada di bendungan Pintu Air 10 dan Sungai Cisadane. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui mitos tersebut. Adanya mitos mungkin itulah yang sejalan dengan kita yang berteman dengan kita hingga saat ini. Kita mesti harus menyikapi dengan bijak beberapa mitos yang beredar, dan bahwasannya mitos tersebut adalah teman kita dari sejak dulu hingga sekarang. Bahwasannya sastra lisan kian berkembang dari mulut ke mulut, dari zaman dulu, dari nenek moyang hingga sekarang. Adapun kita harus menghormati setiap adanya larangan ataupun mitos yang berada di kawasan tersebut untuk menjaga diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.